balik matahari itu sang pencipta yang aku percayai ada. Tataplah 10 menit, maka engkau akan menemukan Allah di balik matahari itu. Lalu Charles hanya geleng kepala. Bagaimana mungkin aku dengan mata telanjang melihat 10 menit dan akan menemukan Allah? Sesungguhnya dosen itu akan mengatakan, kalau engkau boleh buta karena 10 menit melihat matahari, lebih baik kamu menemukan Allah dalam kebutaanmu daripada engkau menggunakan mata yang kau masih miliki untuk terus bertanya, siapa Allah pencipta ini? Saudara, ketika rasionalisme melanda umat manusia, mereka berusaha ingin mendapatkan penjelasan yang begitu real, jelas tentang kebangkitan Yesus yang di luar nalar mereka. Sehingga muncul beberapa teori-teori yang kemudian ada di dalam kalangan orang-orang yang belum percaya Tuhan Yesus. Saudara, bagaimana sebenarnya kita jujur katakan, bagaimana kita ini yang debu, yang kecil ini, seberapapun besarnya badanmu, itu kecil sebenarnya. Saya pernah mengkhotbahkan dan menunjukkan tentang bintang Antares yang ribuan kali lipat daripada matahari. Dan manusia di mana? Tak terlihat. Matahari pun tidak terlihat. Saudara, bagaimana yang kecil itu bisa menggambarkan sebuah detail yang besar luar biasa. Yang tak terhingga. Bukan hanya besar, tak terhingga. Sehingga muncul mitos bahwa Yesus itu mayatnya dicuri. Sebuah kitab Gnostik yang mengatakan bahwa sebenarnya yang dipaku itu bukanlah Yesus. Juga termasuk di Injil Barnabas dan di satu surah di Al-Quran. Saudara, sampai kemudian beberapa tokoh-tokoh besar, Albert Schweitzer, Alfons von Harnack, bahkan Rudolf Bultmann dengan teori demitologisasinya. Dia mengatakan bahwa hal-hal yang supranatural di Alkitab itu mari kita sisihkan. Hal-hal yang bersifat mukjizat yang tidak bisa diterima oleh akal manusia, mari kita sisihkan. Kalau Alkitab mau bisa diterima oleh seluruh kalangan, buang semua yang bersifat mitos itu. Maka Alkitab akan bisa diterima oleh banyak orang. Saudara, dengan berbagai cara mereka mengatakan Yesus hanya sekedar manusia hebat. Tidak lebih daripada itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, menjelang modernisme itu kemudian lenyap berubah menjadi postmodernisme. Seluruh kecanggihan teknologi, penemuan demi penemuan yang hebat ditemukan di dunia ini. Tetapi hanya otak manusia yang terpuaskan. Tetapi ada sebuah kekosongan yang tidak pernah akan bisa dipuaskan oleh namanya modernisme, posmo, maupun segala kenikmatan dunia ini. Saudara, ada sebuah kekosongan. Ada sebuah hal yang tidak bisa dijawab oleh dunia ini tentang kekosongan manusia. Ternyata tidak hanya teori-teori itu yang muncul. Tidak hanya si tokoh Charles yang meragukan keberadaan Allah. Para teolog-teolog liberal yang mempertanyakan akan realita, logika daripada kebangkitan Yesus. Tapi sebelumnya ada beberapa murid yang juga meragukan. Secara khusus Thomas. Setelah Thomas meragukan kebangkitan Yesus. Tidak percaya kalau tidak dengan mata, dengan indera-indera yang dia miliki untuk dipuaskan. Sampai kemudian dia mengaku, benar, engkau sudah bangkit Yesus. Sehingga muncullah perkataan dari Tuhan Yesus. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Itu bukan fanatik, bukan. Itu bukan iman yang bodoh, bukan. Bukan iman yang membabi buta. Tetapi ada sesuatu yang beyond science itu, di luar science itu. Ada sesuatu yang gak bisa dijelaskan oleh science yang hanya terbatas adanya. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka kita tidak berdiri di sini. Semua iman kita sia-sia adanya. Suatu hari ketika saya didatangi Saksi Yehova, saya kemudian berdebat dengan mereka. Sebenarnya tanda petik gak berdebat lah. Lebih banyak condong melayani mereka. Saya bilang kalau iman yang kamu percaya itu benar, saya akan meninggalkan kependettaan saya dan mengikut engkau.
Saudara, sia-sia kita percaya Tuhan Yesus kalau Tuhan Yesus gak bangkit. Sesungguhnya dari kebangkitan itu bukti tentang pribadi, karya yang sudah dikerjakan, keilahiannya, kemesiasannya, kuasanya untuk menyelamatkan kita orang berdosa. Ada di dalam kebangkitan itu. Bersama-sama dalam kebangkitan itu. Tanpa kebangkitan semua apa yang dikerjakan Yesus, nol. Hanya seperti agama-agama yang lainnya. Paskah bukan hanya sekedar kita merayakan kubur yang kosong itu. Paskah adalah sebuah perayaan bahwa maut itu tidak bisa mencekram Yesus. Maut itu tidak bisa membelenggu Tuhan Yesus. Kubur yang seketat apapun pada akhirnya kosong adanya. Saudara, Paskah mengingatkan kita, mari kita berpikir dengan cara pikir kubur yang kosong. Bukan kubur yang terisi. Berapa tahun kau mengikut Yesus? Ketika engkau bergumul dalam pergumulanmu yang tidak bisa dikatakan pada siapapun. Ketika engkau menyampaikan keluhanmu kepada Tuhan. Tuhan, apakah engkau hidup untuk diriku? Kenapa saya harus mengalami pergumulan ini? Kalau engkau mengasihi aku, kalau engkau hidup untuk aku, kenapa aku harus menjalani itu? Saudara, ketika engkau terus bertanya dan engkau mulai meragukan Tuhan, bukankah kau sedang menguburkan Yesus di dalam kubur yang sudah kosong itu untuk terisi kembali oleh Yesus yang sudah bangkit itu? Saudara, mohon pengampunan dari Tuhan. Perjalanan kita dalam kekristenan kita, dalam pergumulan demi pergumulan, tidak kemudian ketika kita percaya Tuhan Yesus, semua itu akan lenyap. Enggak mungkin. Maaf, beberapa saudara-saudara mungkin ada yang bacalek ketika enggak terpilih, maaf. Apakah engkau bertanya kemudian, Tuhan saya sudah bergerak apapun. Uang mungkin sudah habis-habisan, kenapa saya enggak terpilih? Saudara, ketika kita ikut Tuhan, maaf mungkin ketika mencalonkan atas nama dan demi nama Tuhan. Oh, enggak selalu akan terpilih kemudian menjadi apa yang kita inginkan, bukan? Paskah mengingatkan kita, kubur itu sudah tidak terisi lagi oleh tubuh Yesus, oleh tubuh kematian Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Paskah mengingatkan setiap kita untuk kita boleh sadar, kita boleh diingatkan kembali. Seperti kata Herman Dooyeweerd, finitum non possit carpere infinitum. Dalam bahasa Latin yang berarti, yang fana tidak mungkin memahami yang kekal. So, tidak mungkin kita yang kecil memahami Allah yang besar itu. Anggap kuku kita itu nggak bisa memahami cara pikir kita, kuku kita ini. Kuku ini hidup atau mati? Nggak mungkin mati kan kuku ini. Kalau kita potong tumbuh lagi kan? Nggak mungkin bisa memikir cara pikir kita. Apa tujuan hidup kita? Nggak mungkin. Saudara, yang fana tidak akan pernah memahami. Tetapi suatu hari kelak dikatakan dalam 1 Korintus pasal 11. Satu hari kelak semoga kita semuanya akan sama-sama di sana. Kita akan bertemu muka dengan muka bersama Yesus. Apapun pergumulanmu, gejolak hatimu, pergulatan hatimu, mari kita tanyakan pada waktu itu. Dan saya yakin gak akan ditanyakan lagi, sudah sukacita kita bersama-sama di surga. Paskah adalah awal kebangkitan dari kekristenan. Paskah adalah sebuah pergerakan awal menuju kekristenan yang tidak mungkin bisa dibendung oleh siapapun. Bahkan oleh pemerintah, oleh politik, oleh penganiayaan, ancaman, tidak mungkin bisa. Kenapa? Kubur yang terisi pun tidak bisa menyekap Yesus selamanya. Hanya bisa menyekap 3 hari. Dengan Yesus bangkit, kekristenan menjalar pelan namun pasti. Menyebar ke semua kalangan, semua suku, semua bangsa, semua posisi apapun, semua jenis kelamin, semuanya datang kepada Tuhan. Orang demi orang kemudian dipersembahkan. Dan saya yakin ketika orang itu dipersembahkan kepada Allah, malaikat seperti firman Tuhan katakan bertepuk tangan sukacita. Saudara, maukah engkau menjadi bagian yang menggerakkan seluruh malaikat itu menaikkan pujian syukur? Yaitu ketika kita memberitakan Injil, Yesus sudah bangkit. Yesus yang bangkit untuk saya juga akan semoga bangkit untuk dirimu. Sehingga ketika dia takluk di bawah kaki Tuhan, saya yakin malaikat itu bersorak dan kita pun bersyukur, Tuhan, saya bersyukur bisa membawa 1, 2, 3 jiwa untuk Engkau. Itulah kekristenan yang sesungguhnya.
Kekristenan yang berpikir dengan pola pikir kubur yang kosong. Tapi hati ini terisi oleh api daripada Tuhan Yesus. Yang terus membakar kita untuk memberitakan Injil. Saudara, memahami berbagai usaha yang coba untuk membatalkan fenomena kebangkitan yang menggetarkan murid-murid Yesus. 2 wanita itu, 500 murid yang mendapatkan penampakan Yesus itu coba untuk ditutup, coba untuk dihambat. Oleh karena hal itulah Tuhan Yesus secara sengaja hari ke-8 mendatangi Thomas. Dia datang secara serius untuk membuktikan bahwa dia hidup adanya. Dia datang untuk menunjukkan lubang paku di tangannya, lubang tombak di lambungnya kepada Thomas. Melalui gambar Michelangelo ini kita bisa melihat muka Yesus yang dengan tenang, dengan kesabaran, membimbing Thomas yang penuh dengan keraguan, membutuhkan pemuasan diri. Saudara, ia menunjukkan kepada Thomas luka yang ada di lambungnya. Luka yang diteritanya dalam drama Jumat Agung yang mengerikan di Bukit Golgota itu. Ia hanya menunjukkan luka itu kepada Thomas. Yesus tidak hanya menyibakkan jubah dia, tetapi dia tunjukkan juga luka di lumbung itu. Yang membimbing tangan Thomas itu dengan tangannya sendiri untuk menunjukkan supaya jari Thomas itu boleh mencucukkan jarinya kepada lambungnya. Ketika engkau bergumul antara pengalaman kamu dalam firman yang kau baca, kau renungkan dengan pengalaman hidupmu yang seringkali mungkin ada beberapa kasus tidak nyambung. Dan kau mulai bertanya, Tuhan, di mana engkau? Saudara, pergumulan apa yang begitu berat yang sampai kemudian menggugurkan iman yang sudah engkau bangun sejak kecil mungkin? Apakah pergumulan itu lebih besar daripada cinta kasih Tuhan yang tidak harus kemudian menjawab pergumulanmu dan kemudian kau meragukan Tuhan yang kau percayai selama ini? Tetapi sesungguhnya bukan jari itu yang dia butuh kepuasan. Bukan mata itu yang sebenarnya dia puaskan. Yang sebenarnya keraguan itu ada di dalam otak dia dan hati dia. Bagaimana menyeimbangkan kemudian antara iman dan juga pelajaran demi pelajaran yang selama bertahun-tahun, 3 tahun lebih ini bersama dengan Tuhan Yesus kemudian menyatu. Ayo saudara-saudara yang kita hidup dan lahir di daerah yang sudah Kristen ini, mari kita percaya Tuhan Yesus bukan hanya sekedar ide. Pelajaran karena papa mama saya Kristen, oma saya Kristen, bahkan mungkin ada sebagian yang pendeta, keturunan dari pendeta. Bukan. Saudara percaya Tuhan Yesus bukan karena ide kekristenan sudah ada memang bertahun-tahun di tempat ini. Tapi itu iman saya pribadi. Iman yang saya alami sendiri bersama dengan Tuhan Yesus. Biarlah kita memiliki Tuhan yang hidup untuk diri kita. Saudara ragu dosa enggak? Enggak. Saudara sedang bergumul untuk pemahaman-pemahaman tentang Allah. Apakah hidup untuk diriku? Enggak salah. Menjadi salah kalau kita berhenti terus-menerus di situ. Enggak melangkah maju. Karena kita tahu keraguan, ketidakpercayaan adalah sebuah perjalanan iman kita. Seperti Thomas. Timothy Keller mengatakan demikian. Iman tanpa sejumlah keraguan adalah seperti tubuh manusia tanpa antibodi di dalamnya. Wajar kita ragu. Supaya daya antibodi kita makin kuat. Ketika ada orang meragukan, kita sudah pernah mengalami dan kita bisa meneguhkan mereka. Thomas ingin berkata, saya tidak mau percaya kepada saksi yang kedua, ketiga. Saya mau ingin mendengar sendiri. Saudara, mari kita punya iman sendiri. Bukan iman warisan, bukan. Bukan iman titipan, bukan. Bukan iman karena jabatan tertentu, bukan. Iman yang aku miliki sendiri, di mana aku mengalami secara pribadi bersama dengan Tuhan. Memang kita tahu Thomas sesungguhnya bukan tidak percaya kepada Paskah itu, kepada kebangkitan itu. Tapi dia sedang merumuskan sebuah syarat quote and quote untuk keyakinan kebangkitan daripada Tuhan Yesus itu.
Thomas tidak ingin terpuaskan imannya dengan hanya mendengar kata orang. Seperti dikatakan dalam Ibrani itu. Enggak, iman yang real yang dia alami. Saudara, orang yang meragukan Tuhan tidak berarti tidak mencintai Tuhan, bukan? Kalau engkau ragu, engkau enggak berdosa. Tapi kalau terus-menerus ragu, itu yang perlu dipertanyakan terhadap imanmu. Kalau salib ini kemudian tidak ada, saudara kemudian jadi tidak percaya Tuhan Yesus, kok di gereja nggak ada salib sih? Emang di gereja harus ada salib. Yang penting di dalam Yesus, itu yang penting. Di dalam gereja ada Yesus enggak? Iblis lebih banyak di pub, di kafe, tempat-tempat yang maksiat atau di gereja. Saya pernah tanya ini kan, di gereja lebih banyak. Kenapa? Yang di maksiat nggak usah didorong. Orang sudah pasti akan ke sana, sudah memang mau berbuat jahat kok. Tetapi di gereja selalu ada godaan kan, ada tantangan kan. Nanti ngantuk lah, ya Samgar lagi yang khotbah, kita mau ngantuk sudah pasti ini. Nanti mulai ngantuk lah. Nanti mulai sambil dengar khotbah sambil selfie lah. Kita ada di gereja Gemilang Kristus Manado. Chat begitu ya. Check in, masukin di Facebook atau di mana, di IG lah, di mana lah. Bukan. Saint Agustinus mengatakan demikian. Thomas bukan tidak percaya pada apa yang dilihatnya, tetapi melihat yang satu dan percaya kepada yang lain. Dia melihat seorang manusia tanda besar, huruf besar M-nya, yaitu Yesus, dan percaya kepada Tuhan. Dia melihat dan menyentuh daging yang telah mati itu, dan dia percaya pada Tuhan yang tersembunyi di balik daging yang terluka itu.